Maka di dalam ini sudah jelas untuk dipahami, mudah dipahami, maka amalan yang paling mudah adalah sholawat kepada Rasulullah SAW. Membaca sholawat dengan lisan kita, dengan hati kita, itu semua berkaitan dengan kualitas rasa yang kita miliki. Ya, orang baca sholawat satu kali, Allah balas kepadanya sholawat sebanyak 10 kali, didapat 10 kebajikan. Ini yang sangat sering kita terima atas nasihat para guru-guru ulama. Maka sholawat amalan yang paling mudah, amalan yang paling aman, amalan yang paling cepat untuk dilakukan. Di zaman makin akhir, di zaman akhir ini, amalan yang tercepat yang membuat kita selamat dunia hingga akhirat, sholawat. Betapa dahsyatnya sholawat sehingga malaikat kesulitan. Sering kita dengar, namun sesuatu yang sangat manfaat ketika terulang, sejatinya memang kita sering lupa. Maka sesuatu yang diulang-ulang itu sunnah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu sahabat yang juga paling sering dengar perkataan baginda Rasulullah SAW. Selain beliau ada juga namanya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman itu dikenal dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak menyusun hadis. Karangan hadisnya, susunan karangan hadisnya itu paling banyak dan paling banyak mendapatkan kisah atau ucapan Rasulullah SAW. Abu Hurairah salah satunya. Nah, di sini selain yang sering kita dengar itu, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyara, sallallahu alaihi biha asyara. Ada yang pakai biha, ada yang enggak. Biha ini kalau dalam ilmu nahwu itu dia maksudnya isim domir. Biha itu kata ganti. Biha itu dengan kembali kepada man shalla alayya, itu sholawat. Man shalla alayya, shalla itu biha, kembali kepada sholawat. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyara. Apa orang yang baca sholawat sekali kepadaku, maka dengan yang tadi dia baca sholawat tadi itu Allah balasnya 10. Jadi dalam ilmu nahwu, biha itu isim domir. Isim domir apa? Kata ganti untuk suatu kata atau suatu fiil kedua atau pihak ketiga atau kata ganti, ya. Nah, di sini inna ulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini anak dari salah satu sahabat terdekatnya Rasulullah SAW. Kepada bacaan sholawat kita jadi umat Nabi Muhammad SAW itu paling enak. Berbuat baik sedikit pun langsung dapat pahala. Berdoa di dalamnya, munajat kita terdapat sholawat, pasti diterima, pasti dikabulkan. Terlebih berdoanya di situ pakai sholawat. Itu Allah juga udah janji. Ini saya petik bosan di kamar, nyempet-nyempetin yang udah ada.
Wa an Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karimun, inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Ini diriwayatkan oleh empat imam, Imam Nasai, Imam Hakim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi. Empat imam ini meriwayatkan ini hadis. Saya petik dari Bulughul Maram. Wa an Salman radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Salman dengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Tuhanmu itu Allah, kalau ada hambanya yang berdoa dengan kedua tangannya, min abdihi idza rafa'a yadayhi itu mengangkat kedua tangannya, an yaruddahuma sifra, dan Allah itu tidak akan menyia-nyiakan kedua tangannya tadi yang telah diangkat dalam berdoa. Jadi seorang hamba yang berdoa kepada Allah itu dengan wa idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Jadi kalau ada hamba yang berdoa kepada Allah dengan mencantumkan dalam munajatnya bacaan sholawat, pasti diterima. Terlebih Allah di sini apa? Karimun. Karimun itu apa? Bukan mobil. Mobil Karimun. Mobil Karimun kilat, bukan Karim. Di sini apa? Bijaksana atau dermawan. Ya. Kemarin kita mulit tuh gede-gedean, puyangnya gede-gedean. Ngomong kebanyakan ya, kurangin dikit. Kemarin kita mulit gede-gede ya, puyengnya juga gede. Kenapa? Berkaitan dengan keimanan, berkahnya juga banyak. Makanya ayahnya Tia, uang budi, puyengnya banyak. Ayahnya Rosa, puyeng yang saking puyengnya nggak ngomong-ngomong. Makan pere, coba itu. Ya. Adit bapaknya sudah semuanya kita ngerasain sampai yang hebat karena dahsyatnya berkah dari maulid itu luar biasa. Orang baru niat maulid aja itu kok Ibu Rina ya, orang baru niat pengen maulid aja pahalanya udah ada, udah dijamin, apalagi dijalanin itu pahalanya yang tahu cuman Allah doang. Sekarang kalau sholawat itu menjadi satu alat yang penting dalam munajat itu penyampaian kita atas keinginan kita terhadap Allah, itu namanya bermunajat atau berdoa. Di sini dikatakan oleh Imam Salman, Rasulullah SAW berkata, inna rabbakum hayyun karimun. Jadi sesungguhnya Allah itu malu kalau ada hamba berdoa angkat kedua tangannya Allah nggak ngabulin, malu Allah. Sedangkan Allah karimun, dermawan, dan Allah nggak membiarkan orang yang berdoa dengan kedua tangannya tadi itu selesai berdoa atau pergi dari tempat duduknya di dalam doanya dengan tangan hampa, nggak mungkin, karena di situ hambanya berdoa, Allah yang diminta, zat maha dermawan, Allah berikan apa yang dimintakan oleh seorang hamba. Terlebih-lebih tadi tuh dalam munajat kita baca sholawat. Maka kalau siapa orang mau ngucap apa-apa itu doa sama Allah, ucapin dulu sholawat, istighfar banyakin.
Ya, sebut istighfar, baca sholawat, baru sampaikan kebutuhan. Allah ada tuh tempatnya, Allah punya segalanya. Allah memiliki segala-galanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pembuka dari segalanya. Tuh, Nabi Muhammad pembuka dari segalanya. Allah kalau udah ada hambanya nyebut-nyebut nama kekasihnya, bahasa manusia tuh hatinya meleleh. Ketika kita nyebut kekasihnya Allah yang terkasih, yang paling dicintai. Ya, jadi malam ini insya Allah hikmahnya bahwa sampai orang berdoa dia sebut nama terkasih di sisi Allah yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dikabulkan. Terlebih Allah itu maha memiliki segala-galanya, maha dermawan. Malu dong saya ini kalau saya nggak kasih kan. Saya punya semuanya, saya juga maha lembut. Maka kalau berdoa juga yang lembut, yang sopan gitu, maksudnya lembut, yang sopan sama Allah berdoa, minta. Sama bos kita pengen izin aja, pengen cuti, padahal hak kita itu. Hati-hati buat kita minta izin sama bos cuti, hak kita bukan tuh cuti. Hati-hati kan kita jalan aja kan kita baju kali kancing copot atau kita lihat dulu, rapiin dulu. Ya. Yang perempuan atau karyawati dia rapiin dulu, apa jilbab. Yang lanang dinyisir dulu, takut bosnya apa? Lalu kusut amat ngadep gua gitu kan. Iya, itu sama bos. Apalagi ini sama bos seluruh alam semesta ini, bukan main. Allah. Saya sampaikan ada saya amalan itu dari guru-guru saya itu, khususnya waktu saya mondok gitu Bu Iro. Itu kalau mau baca sholawat ya, Fatihah dulu, baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad di setiap 10 kali sampaikan hajat. Misalnya neneng, ya Allah, aku pengen nikah sama laki-laki pilihanmu lah. Lanjutin lagi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau saudara, tetangga, keluarga sakit, ya Allah, setiap 10 kali itu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Setiap 10 kali, ya Allah dengan kekuasaan sembuhkanlah penyakit yang lagi sakit. Sebut begitu. Terus. Satu tapi satu. Ya Allah, nih, kalau kita punya utang, jangan bahasa minta sama Allah begini, ya Allah, berikanlah saya izin agar saya bisa bayar Jangan pakai bahasa bayar utang. Ya Allah, bebaskanlah hamba dari utang. Entah kalau lu minta bahwa izin nama Allah, diberi izin nama Allah supaya bisa bayar utang. Tahu Allah ngasih duit 400 juta. Utang 300, terus begitu tuh duit 400 juta datang, sayang. Gua dandanin rumah aja angguran. Dandanin rumah habis 300. Sisa cepet. Utang berapa tadi? Utang 300 juta. Sisa dandanin rumah cepet. Ya, gua mau umroh aja, kita coba itu. Sisa utang, sisa duit cepet. Gua mau umroh aja. Ya Allah, tetangganya dengar dia lagi pengen umroh, dibisikin, utang belum, lagi pengen umroh. Makanya jangan bakal asal bisa bayar utang, jangan. Ya Allah, tolonglah aku dengan kuasamu, bebaskanlah aku dari perkara hutang. Bahasa juga kudu diatur dengan zatnya Allah yang Al-Latif, zat yang maha lembut. Kalau mengucap minta berdoa yang lembut. Jadi itu kalau misalkan kita berdoa baca pasti kabulin. Setiap 10 kali, satu permintaan aja tadi. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap 10 kali. Saya terima ini lama. Dari zaman saya mondok tahun 96 saya mondok.
2002 saya selesai. Mondoknya sebentar, tapi cerita ini berapa puluh tahun yang lalu. Dari 96 saya mondok di Jawa Timur sampai 2002 saya mondok. Setiap 10 minta bahasa yang sopan. Kulonun punten. Iya. Kan lu ngomong punten ke si Mangga. Balik lagi punten semangka. Mangga mulu perut sakit. Punten mangga. Sekali punten mangga 1. 2 kali punten mangga 2. Mules perut. Ya, coba itu sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Jadi sampai berapa kali? Sampai 100. Sampai 100. Jadi 100 dibagi 10 kali ya? Iya, 10 kali ngucap. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah 10 ngucap. Ya Allah, dengan rahmat-Mu berikanlah takdir kepadaku untuk menikah seumpamanya. Ya. Atau yang mana punya utang, begitu tadi bahasa. Apa aja? Ini nggak main-main. Yang membuat itu terjadi keyakinan keimanan kita itu kok sama prasangka baik kita. Siapa itu? Oh, mahasiswi. Iya. Keimanan sama prasangka baik. Yang bikin doa itu jadi terlambat nyampainya itu prasangka buruk. Sering kita ngobrol itu kalau kita pakai dengan obrolan yang baik, insya Allah jadi ilmu. Saya bilang itu kemarin, kalau orang datengin majelis ilmu, hatinya nggak dibawa, dia duduk juga nggak bakalan dapat ilmu, padahal dia lagi belajar itu. Tapi orang kalau niatnya pengen belajar, bukan belajar, ajaran itu. Jadi dua hal ini mesti kita tekankan di dalam hati dan kita praktekkan dengan kesungguhan. Iya. Baca sholawat. Ikutin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu saya sholawat menerima langsung dari guru kami Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Yusuf Hashim bin Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Mbah Hashim Asy'ari Jombang Tebu Ireng terima dari kiainya, dari gurunya Syekhona Khalil Bangkalan Madur. Itu sholawat tadi kalau setiap habis sholat dibaca 5 kali. Faedahnya itu sholawat selain kita akan beruntung selamat dunia akhirat, kita akan dijadikan oleh Allah menjadi pribadi yang berilmu, baik zahir maupun batin. Ilmu batin itu maksudnya apa sih? Batin yang berilmu adalah hati yang peka kepada sesama, cinta kepada sesama, sayang sama sesama. Itu maksudnya. Selebihnya ini jadi kuat imannya, nambah ibadahnya ini, dan dia akan merasakan sesuatu yang tak nampak. Banyak faedahnya tentang sholawat tadi kita baca. Itu Mbah Khalil terima dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Ya. Jadi sholawat itu mesti kita
jadikan hiasan-hiasan zahir dan batin. Ya, saya rasa ada 3 poin ya. Mengangkat kedua tangan dengan merendahkan diri di hadapan Allah dalam berdoa, berucap dengan yang lembut atau santun. Katakan kepada Allah bahwa kita memang butuh Allah. Sertakan sholawat supaya langsung dikabulkan hajat. Langsung di situ maksudnya di dunia kita pasti dikabulkan itu. Di akhirat disisain, nggak semua. Ya, dan yakinlah kepada Allah karena prasangka kita yang baik akan kedermawanannya Allah, doa kita pasti dikabulkan. Semua yang menjadi hajat kita baik terucap dengan lisan, tersimpan dengan hati, pasti Allah kabulkan. Syaratnya hati kudu baik sangkanya. Kalau sangkanya jelek, ya lama. Kalau udah berdoa, udah jangan banyak mikir. Orang kalau kebanyakan mikir tentang yang baik-baik, direcokin iblis, otaknya jadi gagal dia berbuat baik. Atau udah berbuat baik, karena kebanyakan mikir, iblis nemplok di otaknya, jadi jelek hatinya, itu doa, itu pahala dicoret. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab.